Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Mudah-mudahan anak-anak Bapak hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita dalam keadaan Covid atau virus corona saat ini, tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa masing-masing dalam hati kita. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT mengijabah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan. Amin. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, setelah kita berdoa, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita pada hari ini, mari kita lihat apa kompetensi dasar dan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Kenapa? Karena suatu tujuan pembelajaran itu harus penting. Tanpa tercapainya tujuan pembelajaran, maka pembelajaran itu akan sia-sia. Jadi harus tujuan pembelajaran itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lihat apa standar kompetensinya, kompetensi dasar dan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar. 1. Meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar, dan Maha melihat. 2. Menghayati perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi dari makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. 3. Memahami makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. 4. Menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang meneladani Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan agar siswa mampu: 1. Menunjukkan dalil akli dan nakli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. 3. Menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, setelah kamu tadi mengetahui apa tujuan daripada pembelajaran kita, maka masuklah kita kepada materi yang selanjutnya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya bagi kita semua dan berapa jumlah Asmaul Husna itu? Maka simak penjelasan Bapak berikut ini. Sebagai seorang muslim, kita harus beriman kepada 6 hal, dan ini dinamakan dengan rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beriman kepada malaikat. 3. Beriman kepada kitab-kitab. 4. Beriman kepada nabi dan rasul. 5. Beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Pengertian iman. Iman secara bahasa yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah,
Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan ataupun perbuatan kita sehari-hari. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini adalah 3 unsur iman. 3 unsur iman itu pengakuan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Tanpa adanya 3 unsur iman ini, maka keimanan seseorang itu tidak akan sempurna. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan menciptakan langit dan bumi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil naklinya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ini adalah dalil nakli yang terdapat dalam Al-Quranul Karim tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli adalah suatu bukti atau kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis Rasulullah SAW. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Mari kita lihat video selanjutnya. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, pengertian Asmaul Husna merupakan nama-nama yang baik. Asmaul Husna merujuk kepada nama-nama, gelar, sebutan, sekaligus sifat-sifat Allah yang indah lagi baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang indah atau lebih terkenal dengan sebutan Al-Asma'ul Husna. Nama-nama tersebut merupakan cerminan dari perilaku Allah terhadap umatnya. Karena itu, jika nama-nama tersebut kita sebut sebagai suatu permohonan, niscaya akan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Jumlah Asmaul Husna ada 99 nama. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 Asmaul Husna, yaitu 1 Al-Alim yang artinya maha mengetahui, 2 Al-Khabir maha waspada, 3 As-Sami maha mendengar, 4
Al-Basir, Maha melihat. Yang pertama, Al-Alim, yang artinya Maha mengetahui. Dalil naklinya terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqati illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dia tidak jatuh sebutir pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Ini mempunyai hikmah bagi kita bahwasanya semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Allah mengetahuinya, baik itu yang ada dalam hati kita ataupun yang telah kita perbuat. Yang kedua, Al-Khabir, yang artinya Maha teliti. Dalil naklinya terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 16. Wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini memberikan hikmah bagi kita bahwasanya Allah sangat teliti dan tidak ada kesalahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus menjadi orang yang teliti terlebih dahulu agar kita mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga, As-Sami, yang artinya Maha mendengar. Dalil naklinya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim. Artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini memberikan hikmah bagi kita bahwasanya Allah Maha mendengar apapun yang kita bicarakan, baik itu yang sudah kita bicarakan ataupun yang masih ada di dalam hati kita. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah Al-Basir, yang artinya Maha melihat. Dalil naklinya terdapat dalam Quran surah Al-Hujarat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirun bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini memberikan hikmah bagi kita semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala yang kita perbuat, baik itu keburukan ataupun kebaikan. Maka Allah Maha melihatnya, dan kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apapun yang kita lakukan. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu, adapun hikmah beriman kepada Allah, orang yang beriman memiliki sikap dan jiwa sosial
menyayangi anak yatim, menyantuni fakir miskin, dan menghargai sesama orang lain. Orang yang beriman akan selalu melakukan amalan-amalan saleh, rendah hati, kasih sayang terhadap sesama manusia, bahkan terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan, baik itu hewan atau tumbuh-tumbuhan. Allah akan memasukkan orang yang beriman ke dalam surga sebagai rahmat-Nya dan pahala atas ketaatan serta kepatuhannya selama hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 9 yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan hati, dengan tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Hatinya tenang, tidak goyah atau terombang-ambing dalam ajakan nafsu jahat atau orang yang akan menyesatkannya. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra' ayat 28. Orang yang beriman akan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang dilakukannya adalah perbuatan-perbuatan baik dan terpuji. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya, sebelum tutup, marilah kita berdoa. Kita membaca Quran surah Al-Nasr supaya kita mendapat kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna